Jangan pernah meremehkan pria parubaya yang tidur di emperan toko mewahmu. Karena satu jentikan jarinya bisa membuat perusahaan raksasa bernilai triliunan hancur dalam semalam. Di balik gemerlapnya kota metropolis, di antara lalu lalang kaum elit yang memamerkan harta duniawi mereka, terbaring sosok rapuh yang dianggap tak lebih dari sekadar sampah masyarakat. Tubuhnya dibalut pakaian lusuh, wajahnya tertutup debu jalanan, dan kehadirannya seolah menjadi noda bagi keindahan pusat perbelanjaan paling prestisius di negara ini. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pria yang mereka pandang sebelah mata ini memegang kunci kehidupan dan kematian bagi seluruh kekaisaran bisnis yang mereka banggakan. Dia adalah Profesor Lin, seorang jenius legendaris yang identitas aslinya disembunyikan rapat-rapat oleh otoritas tertinggi global. Puluhan tahun lalu, formula algoritmanya telah meletakkan fondasi bagi sistem keuangan dunia modern. Mereka yang berada di puncak piramida kekuasaan tahu betul bahwa kekayaan mereka yang tak berseri itu hanyalah kepingan debu di bawah telapak kaki sang profesor. Namun, karena sebuah pengkhianatan keji dari murid kepercayaannya sendiri, ia memilih untuk mengasingkan diri, menyamar sebagai gembel jalanan demi menguji kesetiaan dan moralitas dunia yang telah ia bangun dengan susah payah. Malam itu, takdir mulai merajut kehancuran bagi keluarga konglomerat Zhao. Tuan muda keluarga Zhao, pewaris tunggal dari kerajaan bisnis properti terbesar di Asia, merasa jijik melihat sang pengemis beristirahat di dekat pilar gedung megah miliknya. Dengan kesombongan yang meluap-luap, sang tuan muda memerintahkan para penjaga keamanan untuk mengusir pria paruhbaya itu dengan paksa. Ia melontarkan hinaan demi hinaan, menyiramkan air kotor ke tubuh ringkih sang profesor, tanpa menyadari bahwa air yang ia tumpahkan itu akan segera berubah menjadi lautan darah yang menenggelamkan seluruh dinasti keluarganya. Alih-alih merintih kesakitan atau memohon ampun, sang pengemis hanya terdiam. Ia perlahan mengangkat wajahnya yang basah kuyup, menatap langsung ke dalam manik mata sang tuan muda arogan tersebut. Tatapan itu bukan tatapan seorang pecundang yang kalah, melainkan tatapan seekor naga kuno yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Dalam keheningan malam yang diiringi rintik hujan, Profesor Lin telah menjatuhkan vonis mati untuk keluarga Zhao. Cukup dengan satu kedipan mata, mesin kehancuran yang tak kasat mata mulai berputar di balik layar sistem perbankan internasional. Hanya dalam waktu kurang dari 12 jam, sejak insiden pengusiran tersebut, gempa bumi finansial berskala dahsyat mengguncang seluruh bursa saham dunia. Saham-saham milik keluarga Zhao anjlok hingga mencapai titik nol tanpa ada peringatan apapun. Aset-aset raksasa dibekukan secara misterius oleh otoritas tak dikenal, dan para investor elit menarik dana triliunan dolar mereka secara serentak, bagaikan orang-orang yang lari ketakutan dari kobaran api neraka. Perusahaan raksasa yang telah dibangun selama 7 generasi itu hancur berkeping-keping, seolah terhapus dari muka bumi oleh tangan dewa pencabut nyali besi. Di kediaman utama keluarga Zhao yang berlapis emas murni, sang patriark, kakek dari tuan muda yang arogan itu, menerima laporan kehancuran dengan lutut yang gemetar hebat. Jantungnya nyaris berhenti berdetak ketika ia melihat rekaman kamera keamanan yang dikirimkan oleh intelijen bawah tanah tingkat tinggi. Mata tuannya langsung mengenali sosok lusuh yang diusir cucunya malam tadi. Itu adalah dewa kematian dari dunia finansial, sosok tabu yang namanya bahkan tidak berani diucapkan oleh para penguasa negara adidaya. Sang patriark seketika menyadari bahwa cucu bodohnya telah menantang langit dan mengundang badai kiamat ke rumah mereka. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, sang patriark menyeret cucunya yang masih kebingungan ke ruang tamu utama. Dengan amarah yang meluap hingga merobek urat lehernya, ia melayangkan tamparan sekeras tenaga ke wajah pewaris tunggalnya itu, hingga sang tuan muda tersungkur memuntahkan darah. Ia meneriakkan kutukan demi kutukan pada kebodohan sang cucu, menjelaskan dengan nada bergetar bahwa pria lusuh yang ia siram dengan air kotor itu adalah pemilik asli dari 90% likuiditas bank sentral dunia. Kesombongan yang diagungkan pemuda itu kini telah menjerumuskan seluruh keluarga ke dalam jurang kebinasaan abadi.
Malam berikutnya, pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal terjadi di gang paling kumuh di sudut ibu kota. Deretan kendaraan super mewah bernilai miliaran dolar membelah jalanan becek dan penuh tumpukan sampah, membawa para penguasa ekonomi dari berbagai belahan dunia yang telah terbang dengan jet pribadi dalam kepanikan luar biasa. Mereka rela membuang semua gengsi emas dan membatalkan jadwal pertemuan kenegaraan demi mencari sosok gembel jalanan yang tengah berteduh di bawah jembatan layang. Keheningan gang kumuh itu dipecahkan oleh suara deru mesin mobil mahal yang menandakan kedatangan para dewa kekayaan yang kini turun kasta menjadi pengemis pengampunan. Hujan badai malam itu seolah turun menjadi saksi bisu atas pembalikan roda takdir yang sangat epik. Para elit global, para patriark keluarga konglomerat, dan direktur Bank Dunia tanpa ragu menjatuhkan lutut mereka yang mahal ke dalam kubangan lumpur kotor. Jas-jas desainer ratusan juta mereka hancur oleh tanah becek, namun tidak ada satupun yang peduli. Mereka terus bersujud, membenturkan dahi mereka ke aspal yang keras hingga berdarah, memohon dengan air mata agar sang profesor bersedia menarik kembali hukuman mati finansial yang telah dijatuhkan. Pemandangan orang-orang paling berkuasa di bumi yang menangis terseduh-seduh di depan seorang pria berpakaian lusuh sungguh menghancurkan seluruh logika kekuasaan manusia. Profesor Lin berdiri tak tergoyahkan seperti gunung es yang abadi. Di tangannya yang kasar, berkeriput dan penuh noda jalanan, ia memegang sebuah perangkat komunikator futuristik berbalut emas murni, menciptakan sebuah kontras tajam yang sangat menyayap mata bila disandingkan dengan pakaian gembel yang ia kenakan. Lewat alat kecil bercahaya itulah, ia mengendalikan arus darah peradaban ekonomi dunia. Setiap hembusan napasnya, setiap pergerakan jarinya di atas layar bercahaya itu, menentukan hidup matinya jutaan perusahaan raksasa. Ia mengamati para konglomerat yang gemetar ketakutan di bawah kakinya dengan tatapan hampa tanpa emosi. Menikmati opera kesombongan yang kini berbalik arah menjadi simfoni keputusasaan yang merdu. Tiba saatnya bagi sang naga raksasa untuk melepaskan sisik penyamarannya. Para pengawal elit bayangan dari organisasi rahasia pribadi sang profesor mendadak muncul dari balik bayang-bayang kegelapan, membawakan pakaian kebesaran yang selama ini tersimpan rapat dari mata dunia. Jas lusuh dan kotor yang menjadi saksi bisu kekejaman sosial itu ditanggalkan, digantikan seketika oleh jubah sutra hitam bersulam naga emas yang memancarkan aura dominasi mutlak yang mencekik udara. Transformasi ajaib itu membuat napas para konglomerat yang berlutut di lumpur semakin tercekat parah. Mereka akhirnya melihat wujud asli dari dewa yang mereka sembah selama ini, berdiri tegak menyilaukan dengan kekuasaan absolut yang tak bisa ditentang oleh siapapun di muka bumi. Demi menyelamatkan sepercik sisa-sisa kejayaan dinasti keluarganya yang sekarat, tuan muda yang dulunya sangat arogan dan kejam itu, kini dipaksa merangkak layaknya seekor anjing liar ke bawah kaki Profesor Lin. Tangisannya pecah meraung-raung berobek malam, merutuki kebodohan matanya sendiri yang gagal mengenali gunung Taishan raksasa yang menjulang di hadapannya. Sebagai bentuk hukuman pamungkas, ia harus meraup lumpur jalanan yang kotor dengan tangannya sendiri dan memakannya bulat-bulat. Sebuah penebusan dosa dan representasi rasa penyesalan yang tak terhingga. Namun hati sang profesor telah membeku oleh realitas pahit sifat dasar manusia. Permintaan maaf semurah air mata tak akan pernah mampu menutupi luka dari penghinaan brutal yang telah digoreskan sebelumnya. Setelah merasa cukup puas menyaksikan pertunjukan kehancuran harga diri para elit di hadapannya, Profesor Lin akhirnya perlahan mengangkat tangan kanannya. Dengan satu gerakan elegan yang sangat sederhana, sebuah jentikan jari yang suaranya bergema tajam di tengah keheningan malam, ia mengirimkan sinyal pemulihan berantai ke seluruh server keuangan rahasia di 5 benua secara bersamaan. Dalam hitungan detik yang mendebarkan, grafik bursa saham global yang tadinya mati suri kembali melonjak tajam menembus batas kewajaran akal sehat manusia. Keajaiban finansial yang mustahil itu terjadi tepat di depan mata para konglomerat yang tercengang.
menegaskan kembali sebuah fakta absolut bahwa hanya Profesor Lin satu-satunya entitas yang memiliki kendali penuh atas rotasi harta kekayaan di planet ini. Tanpa perlu menoleh ke belakang atau mengucapkan sepatah kata pun sebagai salam perpisahan, Profesor Lin membalikan badannya yang tegap dan melangkah pergi, meninggalkan lautan manusia berkuasa yang masih bersujud mematung dalam pusaran kelegaan serta ketakutan yang campur aduk. Ia berjalan santai menaiki tangga jet pribadi hitam pekat yang telah menunggunya dengan setia bagaikan kereta kencana milik Dewa Perang. Kehadirannya yang kembali ke dunia atas telah memicu badai paradigma baru yang akan mengubah peta kekuatan politik dan bisnis global selamanya. Keluarga konglomerat Zhao memang telah diselamatkan dari jurang kebangkrutan total berkat belas kasihannya yang sangat langka. Namun mulai malam ini, mereka harus rela menjalani sisa napas mereka sebagai anjing penjaga yang terikat oleh rantai ketakutan tak terlihat. Mengabdi dalam bayang-bayang kelam sang profesor sepanjang sisa hidup mereka tanpa hak untuk membantah. Dunia fana yang kita injak ini, pada hakikatnya hanyalah sebuah panggung sandiwara raksasa, di mana penampilan fisik dan baju yang menempel di badan seringkali menjadi ilusi visual yang paling mematikan bagi nalar kita. Kisah epik tentang sang dewa kekayaan absolut yang bersedia menjelma menjadi tumpukan sampah jalanan ini akan terus diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi legenda urban abadi yang akan terus menghantui dan merobek mimpi-mimpi nyenyak para penguasa sombong di dalam menara gading mereka yang rapuh. Jadi, sebelum bibir manismu berani merendahkan seseorang hanya karena pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya, dan sebelum tangan kotormu menghina seseorang karena tahtanya yang terlihat hancur berkeping, pahami dan ingatlah baik-baik riwayat mengerikan ini di dalam sanubari terdalammu. Karena, bisa saja, tepat di balik ketenangan palsu seorang pria paruh baya berwajah keriput yang sedang tidur beralaskan kardus di emperan toko mewahmu, sesungguhnya tengah bersembunyi kekuatan tirani absolut yang dapat meratakan seluruh kehidupan, masa depan, dan silsilah keluargamu hanya dengan satu jentikan jari yang sunyi.